wasbir ala ma wa innahu qadir wa ala alihi wa ashabihi atibba'il budur. Amma ba'd. Anak-anakku sekalian, segateng-gateng foto kabeh. Alhamdulillah, anak-anakku sing ayu-ayu foto kabeh, kecuali yang tidak boleh foto. Dewan guru, dewan pengurus, dewan pembina, semua tenaga kependidikan yang ada di lingkungan Yayasan Pondok Pesantren Wahid Hasyim Gelagah Lamongan. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita masih mendapat perlindungan dari Yang Maha Kuasa. Kita masih diberi kenikmatan dari Yang Maha Kuasa. Kita masih diberi kesempatan dari Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, terlebih kesehatan sehingga kuat melakukan, menjalankan, menunaikan ibadah di bulan suci Ramadan. Utamanya adalah puasa 1 bulan penuh dan ibadah-ibadah lainnya, termasuk kita sekalian i'tikaf di masjid. Kita diam di masjid, diam itu beribadah, apalagi berkecumi-kecumi atau mengucapkan dan membaca zikir, hamdalah, takbir, tahmid, istighfar, haqqolah dan lain sebagainya, al-baqiyah sholihat. Maka terlebih disambung dengan sholawat ala Nabi, maka kita penuh dengan pahala yang berlimpah, yang dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, terutama di bulan suci Ramadan. Sudah membaca sholawat berapa kali? Mari bersama, sallu ala Nabi Muhammad. Jawabannya ayo mulai. Allahumma salli alaihi. Sallu ala Nabi Muhammad. 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 Dibenci karo pangeran, sampeyan niku suara Muhammad iku kudu dijawab Allahumma sholli alaihi. Allahumma sholli wa sallim alaihi. Nek sampeyan ana krungu suara Muhammad kok sampeyan ora gelem maca Allahumma sholli wa sallim alaihi, maka kamu tercatat di sana sebagai orang yang bakhil. Yang apa? Orang yang bakhil. Orang yang bakhil itu akan bersama-sama dengan orang yang bertempat di neraka. Di mana? Di neraka. Kalau kamu mendengarkan ucapan bacaan Muhammad, Allahumma sholli wa sallim alaihi, maka kamu digolongkan orang yang asqiya, minal asqiya, orang yang dermawan. Orang yang dermawan akan bersama-sama dengan para malaikat, dengan para nabi, dan akan bersama-sama dengan penduduk surga. Makanya nanti dan suara. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli alaihi. Apa itu? Tidak jelas
kasihan apa seakan kasihan dosa sudah siap semua hadir, bukunya dibuka. Bukunya dibuka. Selanjutnya hadis yang saya baca. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala lan dawuh sapa kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inna awwala ma yunzaru fihi min amalil 'abdi yaumal qiyamati as-salatu. Fa in wujidat ta'atan qubilat minhu wa sa'iru 'amali wa in wujidat naqisatan ruddat 'alaihi wa sa'iru 'amali. Siap tulis, saya memberi makna, sampai langsung menerjemah. Sampai tulis apa anaknya yang saya maknai. Dawe kanjeng Nabi, inna awwalama satemene kawitane perkara yulzaru kang den tingali fihi apa mah min amalil abadi sangking amale kawula yaumal qiyamati ing dalem dina kiamat as-sholatu iku sholat. Inna awwala ma satemene kawitane perkara yulzaru kang den tingali bihi aporna. Inna awwalana satemene kawitane perkara yulzaru kang den tingali bihi aporna. Rupane apa min amalil abdi nyatane amale kawula ditingali yaumal qiyamati ing dalem dina kiamat as-sholatu iku sholat. Amal hamba perbuatan hamba Allah pertama kali yang akan dilihat oleh Allah besok di hari kiamat. Amal perbuatan hamba, amal perbuatan hamba yang akan dilihat Allah pertama kali, yang akan dilihat Allah pertama kali besok di hari kiamat adalah sholat. Amal perbuatan hamba yang akan dilihat oleh Allah pertama kali besok di hari kiamat adalah sholat. Amal perbuatan yang baik, amal perbuatan taat, amal perbuatan ibadah, amal perbuatan sosial, amal perbuatan tolong menolong, amal perbuatan apa saja yang dilakukan oleh hamba Allah yang bernilai pahala itu banyak sekali. Baik, yang semua terus mari oleh tulis. Terus gak kayak contoh. Tadi karek rumah ini penjabaran yang ditulis itu mau apa mau beramal perbuatan hamba itu mau saya tulis amal perbuatan hamba
yang dilihat oleh Allah pertama kali besok di hari kiamat adalah sholat. Terus paham apa dulu? Amal itu kan akeh, gini betul. Ono amal api, ono amal elek. Nek amal elek jelas gak dilirik oleh Allah, malah dicatat perbuatan elek termasuk catatane buku catatan amal digolongkan amal sing ora berbobot. Adapun amal yang bagus, amal perbuatan yang bernilai pahala itu banyak sekali, mulai dari menyingkirkan sesuatu yang akan membahayakan di jalan seperti duri, seperti batu yang akan menggelincirkan orang, paku yang di jalanan akan mengenai orang lain, atau bakal membosok ban dadaan di singkring. Itu termasuk amal perbuatan yang bernilai pahala. Membaca Al-Quran, amal perbuatan yang bernilai pahala. Menolong orang lain, memperbaiki sesuatu yang akan membahayakan pada orang lain, ono jalan bolong, lubang, kira-kira sepedaan kok kejeglong tiba sampean dandani, sampean perbaiki, sampean tutup. Itu termasuk perbuatan yang bernilai pahala. Sosial, sampean memberi muka kepada orang lain, sampean bersedekah, berinfak, jariah, mengeluarkan buku, ya, dan lain sebagainya, semuanya adalah amal perbuatan yang bernilai pahala. Poso bernilai pahala, senajan sampean meneng turu bernilai pahala. Ganjaran sampean poso terus turu itu dianggap Allah Ta'ala beribadah. Tetapi hadis ini mendorong kepada kita, menunjukkan bahwa semua amal perbuatan hamba yang bernilai ibadah yang pertama kali dipandang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala besok di hari kiamat adalah apa? Sholat kira, sholat 50 waktu, atau 5 waktu? Sholat 5 waktu. Sholat 5 waktu pertama kali besok di hari kiamat akan dilirik, dipandang, dilihat oleh Allah Ta'ala, digoleki catetane. Terus hadis, wa in wujidat maqalamun, dan temu apa sholat tamatan paling sempurna, kubilat maka diterima apa sholat itu sangking abdi wasa irwanalihi lan sekarine amale al-abdi. Wa in wujidat lan namun dan temu apa sholat naqisotan hale kurang, sholatnya bolong, turun sempurna, ruddak menggoden tolak apa sholatnya wasakir amali hilang sekarine amale al-abdi, ruddak menggoden tolak apa sholat alaihi dengan tasih al-abdi wasakir amali hilang sekarine amale al-abdi. Diterjemahkan, ditulis, apabila
didapatkan sholat dengan sempurna apabila didapatkan sholat dengan sempurna maka diterima di sisi Allah dan juga semua amal perbuatannya yang bagus dan semua amal perbuatannya yang baik apabila terdapat sempurna gimana tadi? Apabila apabila didapatkan terus ditulis atau belum? Ayo dites apa semuni apabila didapatkan sholat dengan sempurna maka diterimalah di sisi Allah dan juga semua amal perbuatan yang baik lainnya. Liyane apa mau? Saliyane sholat apa wae? Ada baca Al-Quran, baca sholawat, bersedekah, ya, infak, jariyah, dan menolong kepada orang lain, menolong. Banyak sekali ngaji itu yang ibadah, kenal betul. Iktikaf ibadah atau betul? Apa iktikaf itu? Iktikaf itu menang nanggone jero masjid. Sampeyan niat iktikaf nang jero masjid, niat menang nang jero masjid itu ibadah. Iku kabeh diterima apabila sholatnya ditemukan dalam keadaan sempurna. Sebaliknya apabila sholat didapatkan dalam keadaan kurang sempurna, ana sing bolong sedina sungi sholat tapi sholatnya namun maghrib tok, sholat maghrib tok kadang bali buyon sempurna apa mboten ngoten niku. Apabila didapatkan sholat dalam keadaan kurang maka sholatnya ditolak di sisi Allah Ta'ala. Begitu juga semua amal perbuatan lainnya yang baik kabeh gak diterima nek sholatnya turun sempurna. Akhirnya ketika dihisab diperhitungkan oleh malaikat yang bagian menghisab amal, akhirnya dilaporkan kepada Allah, ya Allah, orang ini masih banyak kekurangan sholatnya sehingga amal-amal perbuatan yang baik lainnya tidak diterima. Bagaimana ini? Akhirnya Allah Ta'ala, malaikat, aja langsung diutus sholatnya orang sempurna, golek isik gelem sholat sunat atau enggak, digoleki sholatnya sunat, gelem sholat duha atau enggak, gelem sholat qobliyah atau enggak, gelem sholat ba'diyah atau enggak, gelem sholat istikharah atau enggak. Sampeyan biasa sholat istikharah apa boleh? Sholat hajat, sholat tasbih, sholat sunat. Sholat sunat nek didapatkan ditemokno oleh malaikat, oh nggih Gusti, masih ada sholat sunat yang dilakukan hamba ini, masih banyak sholat yang dilakukan selain sholat fardu. Dari Gusti Allah, sholat apa lagi?
sholat duha Gusti, aneh tambah apa aneh, sholat hajat, tambah sholat apa aneh, sholat qobliyah, apa aneh, sholat ba'diyah, dihitung kabeh. Sing fardu bolonge pira, sing sunat iku luwih pira. Akhirnya sholat sunat itu dihitung untuk menambal sholat fardu yang masih kurang sempurna. Apabila sholat sunat itu sudah dihitung semua dan digunakan untuk menambal sholat fardu yang masih kosong, kalau sudah cukup, maka berarti sholatnya sudah diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga tidak hanya sholatnya saja yang diterima, karena sholat ini awal daripada perhitungan amal keseluruhan. Kalau sholatnya itu sudah didapatkan dalam keadaan sempurna, maka amal-amal lainnya kaya sampeyan nyingkirno buli di tengah jalan, menyingkirkan paku di tengah jalan, itu semuanya amal bagus dan sedekah. Sampeyan membaca tasbih subhanallah, itu amal perbuatan bagus, perbuatan baik. Baca tahlil, baca Al-Quran, baca sholawat, ya, membantu orang lain, bersedekah kepada orang lain, memberi buka kepada orang lain, kosong, akhirnya diterima semua di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa sebabnya? Karena sholatnya sudah sempurna. Sebaliknya, na'udzubillah min dzalik, apabila sholatnya kok durung jatuh, amal-amal apik liyane sebab jarene malaikat dilapuri, malaikat orang ini, hamba Allah ini ahli sedekah, tiap hari itu sedekahnya 100 juta. Apa betul? Jarene malaikat itu mau ditakoi. Ditakoi Gusti Allah. Iya Gusti, betul. Tiap hari sedekah 1 juta untuk memberi makan kepada fakir miskin, kepada orang-orang yang lapar. Walaupun sudah beramal tiap hari mengeluarkan sedekah infak 100 juta, tetapi kalau sholatnya itu belum sempurna, maka amal selain sholat belum diterima. Berhenti dulu, di stop dulu amal lainnya karena sholatnya masih bolong. Oleh sebab itu, hadis ini mengharapkan kepada hamba Allah kita sekalian ini supaya memperhatikan sholat fardu, sehingga sampai di waktu perjalanan Allah Ta'ala memberi keringanan supaya sampai sholatnya itu ditinggal. Apa keringanannya? Oleh dijamak. Tahu jamak sampean? Apa jamak sholat itu jenis? Gabung sholat itu tidak hanya di dalam perjalanan bepergian jauh saja. Umpama sampean mempunyai rambutan, kaya nenek, kakek yang sudah tua, kalau sholat itu butuh wudune orang iso wudu dewe, tidak ditulung kalau putune, kalau tidak dibantu oleh cucunya, tapi cucunya masih sekolah itu mulai pagi sampai
sore bagaimana cara memberikan wudhu waktu sholat zuhur? Karena waktu zuhur susunya masih ada di sekolah. Maka kakek nenek, kakek atau nenek yang tidak bisa wudhu sendiri ketika mau sholat zuhur belum ada yang bantu dan tidak bisa wudhu, maka boleh sholatnya itu di jamak takhir. Sama tahu hukum keterangannya. Jamak sholat itu tidak hanya di dalam bepergian saja. Ini keterangan dari ulama Jawa yang bernama Syekh An-Nawawi Al-Bandari dalam kitabnya, yaitu kitab Nihayatul Zaid. Apa? Kitab Nihayatul Zaid. Itu ulama Jawa yaitu Syekh An-Nawawi Al-Bandari. Karangannya wakil atusan. Ojo dianggap enteng, Kiai Nawawi wong iku cilik. Tapi karangan kitab-kitab salaf atusan. Nenek gone Indonesia biasa-biasa, tapi di daerah Arab sana terkenal karangannya dan banyak karangannya yang digunakan di Arab. Nek Jawa diantarane Syarah Sulam Taufik, Nihayatul Zaid, Tafsir Munir, Nasaihul Ibad, dan lain-lain kitab yang selain itu. Nah, ini karenanya kitab menerangkan. Dan bagaimana sholatnya si nenek dan kakek tadi? Yo nunggu susunya kalau sudah pulang setelah asar, baru mari wudhu mari wudhu dibantu wudhunya baru sholat. Tapi sholatnya zuhur, sholatnya asar yang dijamak di waktunya asar, kalau jamak tidak dalam bepergian tetap dilakukan 4 rakaat. Ini apa maksudnya? Allah Ta'ala memberikan keringanan seperti ini dalam menjalankan sholat agar supaya manusia, agar supaya hamba Allah yang diharapkan ibadahnya ini ibadah yang paling utama, yang pertama kali akan dipandang oleh Allah, jangan sampai berkurang, jangan sampai ada yang lobang, jangan sampai ada yang ditinggalkan oleh dijamak takhir. Dan kalau tidak bisa, gimana? Tidak ada yang bantu, maka umpama sedina orang sing bantu, orang sing mulung sampai orang sholat, monggo tetap wajib qadha. Wajib apa? Qadha. Sampai umpama sampai meninggal dunia, maka ahli warisnya ini dianjurkan untuk mengqadha sholatnya si nenek yang ditinggalkan itu. Kalau punya harta pusaka, warisan, maka sholat satu bisa difidyah dengan namanya mud. Mud itu adalah beras yang seberat 4 on. 6 on. Beras yang seberat 6 on. Tiap sholat satu diganti dengan beras 6 on. 6 on berarti setengah kilo on. Umpama kok sholatnya ditinggal selama 1 tahun, yaitu kan 1 tahun itu 360 hari, ya kan? Penglima piro 1.500 lebih, sekitar 1.800 mud. Berarti 1.800 dikalikan 6, berapa kuintal itu?
tidak sampai 1 ton, paling orang sampai 10 juta. Dan tinggalane harta warisan tidak boleh diwaris kalau memang si mayit itu masih mempunyai hakullah yang berupa sholat. Bemono, kadang-kadang itu ada orang rame-rame geger gara-gara warisan, gak mikir nek sing mati iku mau ninggal sholat, gak ngerti nek sing mati iku mau burung haji dulu ahli waris geger atuh warisan. Tidak dibolehkan dalam agama. Harta warisan tidak boleh langsung diwaris kalau si mayit itu masih mempunyai hakul adami dan hakullah. Hakullah termasuk seperti fidyah tadi, yaitu sholat yang ditinggal, puasa yang ditinggal, apa mana? Atau yang hakul adami bukan? Ya, ada yang tanya? Satu sholat. Ya, kalau masih hidup itu tidak boleh dibayar fidyah. Fidyah itu apa? Menebus. Membayar fidyah itu artinya orang meninggal dunia masih mempunyai hutang sholat. Nek orangnya itu kaya, punya harta warisan banyak, harta warisannya itu digunakan untuk tebus sholat yang ditinggal itu, atau keluarganya ahli waris yang termasuk kerabat seperti anak atau cucu itu mengqadai sholatnya, atau minta kepada orang lain sholat dan dibayar dengan uangnya si mayit sendiri tinggalan itu. Tapi kalau masih hidup tidak boleh ditebus dengan berat. Makanya istilah fidyah atau sholat diganti dengan berat seberat 6 itu apabila yang meninggalkan sholat itu sudah meninggal dunia. Tapi kalau masih hidup ya dikodok. Ada yang tanya lagi gini, Pak, kalau meninggalkan sholat selama 1 tahun bagaimana untuk mengkodoi? Ya sampean lihat pada kalender saja. Tiap sampean atau membuat kalender sendiri, kolom sendiri, tiap 1 sholat itu dikodoi pada masing-masing waktunya selama 1 tahun itu, sehingga kita tidak keberatan untuk mengkodoi dan tidak keberatan untuk menghitungnya saja. Ya, seperti anak wanita yang punya hutang puasa ya begitu, dihitung dicatat begitu ya. Jadi pertama kali amal ibadah hamba Allah yang akan dipandang besok di hari kiamat adalah sholat. Apabila sholatnya belum sempurna, amal-amal kebaikan lainnya yang bernilai pahala tidak diterima dulu kalau sholatnya belum sempurna. Kalau didapatkan sholatnya itu masih kurang sempurna, maka belum diterima di sisi Allah. Begitu juga amal-amal lainnya, amal-amal baik lainnya juga belum diterima di sisi Allah. Semoga kita sekalian diberi kekuatan oleh Allah Ta'ala untuk menyempurnakan sholat
kita, sehingga amal ibadah kita, puasa kita, wudu kita, tahajud kita, tarawih kita diterima di sisi Allah kalau memang sholat 5 waktu itu sudah sempurna. Amin ya rabbal alamin. Sholat ya. Ya. Sekarang kalau masih bolong-bolong, besok kalau sudah tua jangan sampai bolong. Apalagi sekarang itu ajal disebut oleh Allah kadang-kadang tidak tahu, walaupun rambutnya sehireng kadang disebut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala nyawani, kadang-kadang rambutnya putih kabeh dulu disebut nyawane oleh Allah Ta'ala, tapi tetap siap-siap, walaupun masih kecil, masih muda, tetap siap kalau disebut oleh Allah Ta'ala, siapnya dengan menyiapkan amal perbuatan yang baik untuk bekal kalau sudah di akhirat. Apa? Sanune mati, sanune apa? Sanune duit apa amal? Amal apik apa amal elek? Dan nek duit dunia pirang-pirang duit pabrik, duit sawah, puluhan hektar digorong mati nama betul. Dan sing digorong mati, sing digusang mati apa? Amal. Dan bodohnya di Jawa gak ditinggalkan. Sudah di mana sapa bodohnya? Dikasihkan ahli waris yang di bawah hanya satu helai kain kapan, yang di bawah hanya satu helai kain kapan yang menutupi Allah. Oleh karena itu kita disuruh ingat mati, sehingga kalau kita itu ingat mati maka kita tidak lupa ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Tanya pikir kita ya, nggak usah kakek. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbana taqabbal minna wudu'ana wa salatana wa qiyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa qu'udana wa tafakkurana wa tadarru'ana wa ta'abbudana wa ta'ammum ta'zirana wa la tawfiq ya wudu'ana ya Allah ya rabbal alamin wa ya Allah ya khairan nasirin. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah wal mu'afata ad-daimah fid dunya wal akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Mari bersama asyhadu an la ilaha illallah astagfirullah nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Asyhadu an la ilaha illallah astagfirullah nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Asyhadu an la ilaha illallah astagfirullah nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anni. Allahumma innaka 'afuwwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anni. Allahumma innaka 'afuwwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anni ya Allah ya Karim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ya